keren sekali nih pada siang hari ini. Pak, ini gini Pak, ada istilah tak kenal maka katang ya. Kita ingin mengenal lebih dekat lagi Pak Jesper. Nah, silakan Pak Jesper. Iya, suara saya bisa didengar dengan jelas ya, teman-teman ya, satu Indonesia ya. Oke, Ya. kenalin nama saya Jesper. Nama saya cukup unik teman-teman. Saya rasa di Prudential yang namanya Jesper baru satu aja ya. Sementara ini masih baru satu aja. So, Jesper join di Prudential 10 tahun yang lalu teman-teman, dari tahun 2011 ya. Jadi backgroundnya itu dulu itu adalah personal trainer fitness gitu teman-teman. Dan you know what? Jesper akhirnya dikenalin sebuah bisnis Prudential dari leadernya Jesper gitu ya, dikenalin. And then it changed my life teman-teman. Jadi Prudential ini mengubah kehidupannya Jesper 180 derajat. So di kesempatan hari ini Jesper kepingin berbagi sih sebenarnya apa yang diajarkan oleh Prudential, apa yang diajarkan oleh leader Jesper sehingga membentuk Jesper sampai hari ini gitu Aryo. Wow, keren. Jadi pengalaman membentuk Pak Jesper lebih dahsyat lagi ya Pak Jesper ya. Dan saya percaya kehadiran Pak Jesper di sini bisa menginspirasi kita semua. Nah, Pak Jesper, ada satu hal yang cukup menarik nih waktu saya baca tadi ya Pak Jesper. Nah, Pak Jesper mencapai COT dan saya tahunya ya COT itu justru dicapai di masa-masa pandemi tahun 2020. Wow, keren ya. Bapak Ibu semua harus diketahui COT adalah gelar internasional yang diakui secara internasional, dan untuk meraih COT itu gak gampang, not of table ya, harus produksi 1,3 miliar. Dan yang luar biasanya Pak Jesper, di tahun 2020 yang orang pikir adalah tahun yang penuh tantangan pandemi, Pak Jesper justru mencetak 2,4 miliar loh. Keren banget. Dan beliau, dan ini saya bocorin ini, dan beliau itu juga salah satu mentor dari mentorship MDRT, dan beliau berhasil mendidik anak didiknya sehingga akhirnya mencetak 8 MDRT. Wow, keren banget ya, mentor-mentor yang berkualitas. Teman-teman, ayo gabung nih ke mentorship MDRT. Nah, sekarang kembali lagi Pak Jesper. Nah, siapa nih Pak Jesper? Ya, kenapa kok bisa sukses seperti semboyan kita di tahun ini? Itu do the unbelievable, be incredible. Apa caranya kok bisa sukses nih di tahun 2020, dan bagaimana sih supaya kita bisa start strong nih di tahun 2021 nih? Silakan Pak Jesper. Oke, thank you Aryo. Jadi sebenarnya gini, untuk bisa jadi sukses, terutama di Prudential, sebenarnya itu cuma perlu 2 syarat. Kenapa saya bilang cuma 2 syarat? Semuanya itu udah disediakan sama Prudential. Caranya seperti apa, motivasinya seperti apa, produknya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, itu amazing Mbak. Jadi dari awal saya sudah tahu, di Prudential ini cukup melakukan 2 hal aja. 1, membuka pikiran sama membuka hati Pak, untuk mau belajar. 2, tinggal lakuin aja. Jadi semuanya udah disiapin. Tadi kalau teman-teman simak Pak Jens cerita ya, itu apa nggak supportnya perusahaan yang sedemikian rupa, sedemikian bagusnya untuk kita gitu loh. Disediakan teknologi, disediakan kemudahan, disediakan fasilitas-fasilitas. Tinggal kita mau buka pikiran, buka hati, lakukan. So simple seperti itu. Nggak peduli pandemi, nggak pandemi. Dari 10 tahun yang lalu perusahaan ini seperti itu, apalagi di masa pandemi 2020 kemarin Pak, kalau berkaitan dengan COT Pak ya, perusahaan itu supportnya habis-habisan. Menurut saya perusahaan insurance yang pertama kali secara teknologi pakai acara digital seperti ini is Prudential Pak, is Prudential. So teman-teman jangan ini ya, ikuti acara ini sampai terakhir ya, karena di akhir acara nanti ada petunjuk tentang menggunakan yang namanya PruLeads. Teman-teman dikasih petunjuk kontes-kontes yang lainnya. That's amazing. So yang membuat Jesper hari ini sebenarnya itu karena supportnya perusahaan. Itu aja sih Pak. Rahasianya di situ Pak sebenarnya Pak. Wow, jadi salah satu caranya adalah ikutin sistemnya, dan perusahaan sudah menyediakan medianya. Ya, ada cekatan, ada PruLeads. Wow, keren. Yes. Hanya itu doang. Hanya 2 itu doang. Bukan hati, pikiran, sama action. Dah itu doang. Hati, pikiran, action. Ya, Bapak Ibu semua gunakan fasilitas yang ada di Prudential, Bapak Ibu semua.
seperti yang dilakukan Pak Jasper, buka hati dan buka pikiran ya. Saya percaya kita semua bisa sukses sama seperti Pak Jasper. Ya, Pak Jasper. Nah, ini yang cukup seru. Nah, kita langsung ke intinya. Pak Jasper ini terkenal dengan istilah one prospect, one case. Wow. Artinya probabilitas prospeknya itu besar, suksesnya. Ya, ini nggak mudah nih Pak Jasper. Kenapa? Ini khususnya di sini ada agent baru, ada agent-agent yang sudah lama juga. Ini kira-kira gimana sih caranya kok bisa kemungkinan closingnya tuh besar di saat kita prospek? Ya Pak Jasper, padahal prospek itu di saat kita presentasi ketemu orang itu kadang-kadang grogi, bahkan ketemu orang yang lebih hebat. Gimana caranya supaya bisa sukses prospeknya Pak Jasper? Terima kasih, silakan Pak Jasper. Iya, saya sering recek ya teman-temannya, suara saya bisa terdengar dengan jelas karena ini koneksi jaringan internet, bisa terdengar dengan jelas. Oke, iya. Jadi gini, just flashback nih Pak Rio, apa yang mau saya sharingkan ini sebenarnya 10 tahun yang lalu Jasper mendapat materi ini dari leadernya Jasper gitu. Jadi Jas, lu kan mau profesional nih, lu kan mau beda nih di Prudential nih. Ada 9 naga loh, ada 9 naga yang lu mesti taklukkan. Ngomongnya itu gitu, 9 naga ya. Jadi teman-teman, 9 naga yang lu mesti taklukkan. Kalau lu taklukkan atau lu kuasain gitu ya, maka lu akan bisa jadi agen profesional, maka lu akan berbeda Jasper. Nah itu yang saya pegang. Nah, gimana nih 9 poin itu atau 9 naga itu yang mesti kita kuasai? Teman-teman masih excited nggak nih dengan dengar Jasper sharing nih? Kalau masih excited, ketik dong mau gitu ya teman-teman ya. Jadi saya supaya tahu ini ada pesertanya nih ya. Saya lihat pesertanya hampir 3.000 orang lebih nih ya. Oke, ya. Nah, let me share. Oke, waktunya terbatas. Tapi kalau teman-teman fokus, kalau teman-teman buka hati pikiran, ini akan membantu teman-teman di masa-masa pandemi ini, teman-teman. Karena ini yang saya lakukan, teman-teman. Oke. Karena dengan teman-teman menguasai 9 poin ini, teman-teman nanti akan jadi lebih efektif setiap ketemuannya. Oke. Panitia boleh bantu sharing materinya. Ya, thank you. Ya, thank you teman-teman. Oke, 9 naga yang harus ditaklukkan oleh agent teman-teman ya. Jadi leader saya ngomong gini, bro, yang nomor 1 ya bro ya, naga nomor 1. Apa tuh kok? Saya kan tanya gitu sama leader saya namanya Pak Nabi. Tuh bro, lu perhatiin ya, di luaran sana banyak nggak agen yang nggak profesional? Oh iya banyak agen yang nggak profesional. Menurut kamu kenapa bro? Nah ini diajarin. Saya juga nggak tahu ya. Terus dia bilang seperti ini. Karena katanya leader saya ngomong gini. Karena mereka nggak memiliki yang namanya identitas. Jadi naga pertama yang mesti kamu taklukkan, kamu harus memiliki kamu harus memiliki identitas. Identitas seorang agen. Nah, dia kasih tahu gitu. Sebenarnya bukan sebagai penjual atau penjajah asuransi. Maksudnya apa ini? Ya, pada saat kita ketemu customer, ya kan? Secara awam orang itu pada saat ketemu dengan kita, dia akan langsung menganggap seperti ini. Kamu itu adalah sales asuransi, benar ya? Sebagai sales asuransi. Tetapi teman-teman, kabar baiknya pada saat kita ini menentukan dari awal bahwa seorang agen asuransi itu adalah seorang edukator, teman-teman. Seorang edukator, di mana dia mampu mengedukasi terlebih dahulu, bukan menjual terlebih dahulu ya teman-teman. Mengedukasi terlebih dulu nasabahnya sampai benar-benar mengerti tentang apa tujuannya punya asuransi, bagaimana asuransi ini bekerja, maka itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan seorang agen itu adalah seorang advisor, teman-teman. Agen bukanlah orang yang suka memaksa, apalagi gamis-gamis orang untuk membuka polis ya. Jadi identitas itu yang ditekankan. So teman-teman sebagai calon agen yang profesional di Prudential, tentukan identitas teman-teman dari awal. Dan yang paling penting, identitas seorang agen adalah seorang solutor, memberi
solusi kepada nasabah. Oke, identitas itu teman-teman harus pegang dan punya. Kenapa kok seperti itu? 4 detik pertama pada saat teman-teman telepon atau meeting Zoom atau teman-teman ketemu dengan face to face dengan orang zaman sekarang, itu sangat menentukan kualitas teman-teman. Nah, kualitas teman-teman itu bukan dilihat orang nggak tahu teman-teman punya prestasi apa nggak tahu. Tapi pada saat teman-teman udah dari dalam dirinya, identitasnya ini adalah sebagai edukator, sebagai solutor, dan sebagai advisor, itu akan berbeda teman-teman. Kualitas ngomongnya, kualitas bicaranya itu akan berbeda. Oke, nomor 1 itu tentang identitas. Nanti kita bahas lebih lanjut pada sesi pertanyaan jawab ya teman-teman ya. Masih ada 8 lagi. Poin kedua adalah naga yang harus ditaklukkan ini. Nah, banyak sekali agen di luar sana ya, mungkin di asuransi lainnya, bukan di Prudential ya. Leader saya ngomong seperti ini, bro. Lu lihat ya, agen-agen itu banyak yang jualannya itu produk, bukan solusi oriented. Wah, apa ini maksudnya? Ya jelas lah, orang kita disuruh jualan produk gitu loh, dijual PPH plus, zaman dulu masih Pru HS gitu ya, teman-teman ya. Tetapi gini poinnya, produk fokus not solution oriented. Banyak agen pada saat mau presentasi atau ketemu orang, yang ada di benak pikirannya ini begini, berapa api yang bisa aku dapat ya dari orang ini ya, berapa omset yang bisa aku dapat ya dari orang ini ya, berapa jalan-jalan luar negeri yang bisa aku dapatnya, kalau closing ini aku bisa dapat nih ke London ini, terus aku bisa beli apa ya kalau dapat komisi dari Prudential. Jadi pikirannya itu udah ke arah komisi, dan apa yang bisa di-take dari orang itu. Akhirnya dia memaksakan orang itu untuk membeli produknya itu. Nah, kabar baiknya teman-teman, nasabah itu sangat bisa merasakan apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman ungkapkan. Pada saat teman-teman orientasinya itu pada kebutuhan nasabah, orang itu akan berbeda loh teman-teman. So, naga kedua yang teman-teman harus kuasai adalah jangan jualan produk, tetapi berjual solusi oriented ya. Selalu remind kepada nasabah, ini kata-kata kuncinya yang sering saya pakai pada saat saya ketemu dengan orang, saya selling. Beli asuransi bukan membeli produknya teman-teman, tetapi membeli kemampuan asuransi yang berdampak terhadap kehidupan calon nasabah Anda. Itu poinnya, itu poin pentingnya. Jadi saya ulang ya, fokusnya adalah membeli asuransi, bukan membeli produknya, tetapi membeli kemampuan asuransi yang berdampak terhadap kehidupan calon nasabah. Oke? Poin ketiga teman-teman, naga yang teman-teman harus kuasai. Kenapa kalau nggak kuasai naga ini? Agak susah teman-teman untuk closing. Banyak agen yang ngomong di luar sana, susah loh closing itu, segampang gitu loh closing itu. Kenapa? Kalau teman-teman simak poin-poin ini poin-poin yang membuat kita ini gagal sebenarnya. Tapi kalau kita sebaliknya dari poin ini, maka kita akan closing. Oke? Nomor 3 adalah, seringkali leader saya ngomong seperti ini. Bro, kamu perhatiin ya, setiap kamu ketemu dengan orang, kalau nasabah yang memimpin jalannya pertemuan itu, nasabah yang lead the meet, istilahnya kamu dipimpin, maka kamu akan susah sekali untuk closing. Maksudnya gimana tuh? Contoh teman-teman. Di lapangan, seringkali kita gampang berpuas diri, seringkali kita gampang terlena gitu ya, dengan nasabah yang ngomong seperti ini, coba buatin proposal sekian. Angka sekian, 5M, 10M, itu yang menentukan nasabah. Agent senang-senang aja dong. Oh iya, oke, dapat proposal bikinin. Kalau selama nasabah itu, jadi kuncinya di sini teman-teman. Saya mengalami ini berkali-kali. Cek, suara saya masuk? Sorry. Oke, sudah masuk. Tadi sempat mati Pak Jasper. Oke, yang terputus di bagian mana Pak? Sorry. Berarti customer lead the meet ya.
Jadi jangan biarkan customer memimpin pertemuan kita. Silakan Pak. Customer lead nih. Contohnya nih apa? Begini. Seringkali agen ini gampang terlena kalau ada nasabah yang minta gini, coba deh bikinin proposal ini, coba deh bikinin proposal ini. Teman-teman, saya dulu sempat kegirangan gitu, wah happy banget nih dapat proposal suruh bikinin proposal. Teman-teman begini, ternyata malah nggak closing. Kenapa kok nggak closing? Nah, leader saya tanya sama leader saya begini, selama nasabah itu nggak tahu alasannya kenapa dia harus angka segitu. Contoh, UP 5M. Kenapa dia harus angka 5M? Kenapa dia harus angka 10M? Kenapa harus angka 15M? Kecil sekali kemungkinan teman-teman untuk nasabah itu closing. So, bagaimana caranya pada saat nasabah ngomong gini nih? Yes Pak, saya dengar kamu ini ya, saya dapat referensi nih. Tolong dong bikinin saya UP 10M. Saya nggak keburu-buru bilang oke. Saya tanya dulu. Oh, Pak, Bu, boleh tahu nggak alasannya kenapa kok harus angka 10M? Nah, pada saat ditanya seperti itu, baru dia berpikir, teman-teman. Nah, dengan dia berpikir dan mengerti, oke, aku ngerti. Nah, dia bukan lagi sebagai leadernya di meeting itu, tetapi kita sebagai agen yang membimbing. Ingat ya, identitas tadi, kita adalah advisor. Kita adalah, edukator, ya, teman-teman ya. Oke. Suaranya saya kira Sudah macet Pak, sudah jelas. ya, ada yang chat suaranya hilang gitu. Poin keempat teman-teman, teman-teman. Nah, ini paling penting teman-teman. Teman-teman kalau ingat slogannya Prudential, ayo teman-teman, tahu nggak slogannya Prudential? Ketik dong. Always listening, ya, always understanding dan always delivering, teman-teman. Listening itu yang nomor satu, teman-teman. Always listening, teman-teman. Karena dari listening, teman-teman perhatikan. Nomor 4 adalah cosmetic listening. Naga yang harus teman-teman lakukan adalah cosmetic listening. Kemampuan mendengarkan itu ternyata ada levelnya, teman-teman. Ya, kalau kita cosmetic listening, dengerin orang ngomong kita ini kayak gini loh, kosmetik. Namanya kosmetik ya, kalau cewek aku pakai kosmetik ya. Kadang-kadang kan ada yang di video-video gitu viral gitu ya, cewek make up gitu ya. Sebenarnya mukanya nggak secantik itu, tapi setelah make up itu jadi cantik gitu. Ya kan kita sering kan teman-teman lihat. Nah, cosmetic listening juga seperti itu. Kemampuan mendengar itu perlu intelijensi, teman-teman. Perlu ini tidak ada suara. Apakah benar ya? Ada yang chat saya tidak ada suara. Benar kok Pak, jelas kok Pak. Mungkin jelas ya, jelas jaringan tuh ya. Mungkin ada teman-teman ini ya, mungkin jaringannya teman-teman ya. Ya. Cosmetic listening adalah seperti ini, teman-teman. Teman-teman seolah-olah mendengarkan, tetapi sebenarnya tidak mendengarkan. Kenapa? Otaknya lagi mikir pertanyaan selanjutnya. Otaknya lagi mikir berapa API yang bisa didapetin. Cosmetic listening sangat berbahaya, teman-teman, dalam selling, teman-teman. Yang level paling baik untuk listening itu adalah deep listening. Jadi teman-teman benar-benar present, teman-teman benar hadir di sana, tubuh fisik dia untuk mendengarkan apa itu yang diomongkan sama nasabah. Kenapa listening itu penting sekali, teman-teman? Dengan teman-teman memiliki kemampuan listening yang baik, deep listening yang sangat dalam, teman-teman mampu melontarkan pertanyaan. Halo, Pak Jesper. Ya. Sorry, sampai di mana? Tadi sampai teman-teman biasanya hanya mendengarkan saja, seolah-olah mendengarkan pada otaknya berpikir yang lain. Oke. Dengan kita memiliki kemampuan listening yang dalam, listening teman-teman itu nomor satu, mampu menanyakan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat itu yang mengarahkan teman-teman tidak pusing. Mampu menanyakan pertanyaan yang tepat. Deep listening ini berbicara tentang kolektif informasi, teman-teman. Kolektif informasi yang dari nasabah punya. Ini penting sekali. Ketiga,
Kita kalau di listening teman-teman, kita nih nggak keluar jalur. Seringkali kita nih pada saat prospek, pada saat ketemu orang atau pada saat Zoom, itu terlalu kemana-mana, topiknya terlalu melebar, nggak jelas, juntrungannya nggak tahu, kalau bahasa Jawanya itu di sana, teman-teman. So deep listening is very very important, ya. Dan yang lebih menarik, deep listening ini membuat nasabah ini jadi penasaran dan tetap fokus sama teman-teman. Tips untuk teman-teman, pada saat saya ketemu dengan orang, apalagi orang itu lagi bicara atau dia lagi bercerita gitu ya tentang mungkin pengalamannya dia apa, saya ambil secari kertas teman-teman, saya tulis teman-teman di hadapannya orang itu, saya minta izin, Pak Bu boleh ya pembicaraan Bapak Ibu saya tulis supaya saya tahu poin-poin penting yang menjadi concern dari Bapak Ibu. Pada saat saya melakukan itu teman-teman, itu nasabah sangat respect. Kalau nasabah itu sangat respect. Gila ya, ini agen perhatian bener sama omongan gua. Ini agen beda ya, mau ya dengerin ya. Dia nggak buru-buru ngomongin produk enggak. Dengerin dulu poinnya dia apa ya teman-teman ya. Naga keempat, naga kelima ya. Waktunya terbatas. Naga kelima. Ya. Next. Praktekin ya, deep listening ya. Next. Cek. Sudah tampil Pak, press war. Sudah tampil. Cek. Apakah terputus? Enggak Pak, lancar Pak. Jasper, sudah tampil ini press war yang kelima. Sudah tampil di slide. Halo Pak Jasper. Wah, Kita cek. ya Pak Jasper suaranya jelas, tapi gambarnya agak freeze. Apakah terputus? Sudah jelas ini, sudah lancar. Sudah tampil juga di slide yang kelima press war Pak, silakan. Ya Pak Jasper. Oh teman-teman mohon maaf ada kendala ya jaringan. Halo Pak Jasper. Ya oke. Teman-teman oh sudah ya Pak Jasper. Oke jelas Pak Jasper. Yang kelima sudah tampil press war Pak. Price war. Harga teman-teman ya. Kita seringkali agen nggak closing gara-gara debat harga teman-teman. Gara-gara debat masalah premi. Benar, ada nggak yang ngalamin seperti ini? Iya Pak, saya kalau ketemu di lapangan itu di compare Pak sama nasabah Pak. Di compare yang mana yang paling murah Pak. Di compare sama kompetitor Pak yang paling murah Pak. Ya teman-teman, ternyata teman-teman kita ini bisa teman-teman keluar dari permainan yang namanya perang harga teman-teman. Kenapa? Iya loh Pak, ada insurance di luar sana, kompetitor di luar sana, datang itu langsung bawa yang namanya tabel gitu ya. Ini kalau Prudential nih gini harganya segini. Kalau kita harganya murah. Jadi kayak beli gula gitu teman-teman ya. Saling ini ya, perang harga ya. Ini suara saya masih bisa terdengar dengan jelas. Jelas Pak, mantap. Jelas ya. Oke ya. Maaf ya, saya sering cek seperti ini karena banyak banget yang ngechat nggak ada suara gitu ya. Oke. Nah, perang harga gimana? Teman-teman harus kuasain ini. Naga nomor 5 ini harus dikuasai ini. Karena teman-teman harus tahu, sebenarnya masyarakat di luar sana, people not buying logic. People buying emotion. Untuk case-case kecil teman-teman, iya, orang-orang tuh beli logik. Sebagian masyarakat itu belinya pakai logika, ya yang mana yang paling murah lah, yang mana. Tapi teman-teman perhatiin, big case selalu orang itu belinya pakai emosi, teman-teman. Contoh, kenapa kok seperti itu? Ya, saya kasih tahu analogi di luar. Kenapa orang itu belinya itu pakai yang namanya emotion, bukan pakai yang namanya logika. Oke? Saya menjelaskan kepada nasabah. Kalau teman-teman simak penjelasan saya tadi, bahwa orang itu membeli emosi. Maksud apa? Beli asuransi bukan beli produknya apa, tetapi apa yang bisa dilakukan. Yang saya tekankan supaya saya keluar dari price war ini, perang harga ini adalah
Kalau you punya asuransi ini, bapak ibu punya asuransi ini, masalah apa yang selesai? Contoh, saya cerita tentang yang namanya dana pendidikan nih misalnya. Saya cerita yang namanya dana pendidikan. Dana pendidikan ini mengcover pada saat kondisi tidak normal. Kondisi tidak normal seperti apa? Ada 5 kondisi. Sakit, sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap total, atau meninggal yang datangnya terlalu cepat. Yang datangnya terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, artinya semua belum siap, semua belum ready. Dengan memiliki produk ini, masalahnya selesai. 5 itu tadi yang terjadi, anak tetap bisa sekolah, anak tetap bisa selesai sarjana. Jadi itu yang ditekenin teman-teman, bukan harga. Harga termasuk apa? Sama cara kita ngomong. Nah, teman-teman juga harus belajar intonasi, mimik muka, gerak tubuh, ya, jeda itu juga penting dalam kita berkomunikasi, teman-teman, ya. Itu. Next, yang sering bikin orang tuh malas closing sama kita karena kita over promise, teman-teman. Ya, tidak usah didebat, Pak. Yes, nanti itu ada poin tersendiri nomor 7 nanti ya. Over promise, nomor 6 itu over promise, over promise. Kenapa? Banyak banget agen-agen ini di luar sana, kata leader saya ya. Jasper, jangan jadi agen yang over promise, Jasper. Dikasih tahu sama leader saya. Over promise itu seperti apa? Ya, over promise ini termasuk begini, Jasper. Kalau lu nggak tahu, lu nggak usah ngomong begitu. Kalau lu nggak tahu, lu better tanya. Nah, kadang-kala agen-agen, terutama yang masih baru ya, jadi 10 tahun lalu, jadi saya cerita pengalaman saya, 10 tahun lalu, saya ditanyain, ada satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Nanti share lagi ya, Pak Jasper, slide-nya boleh sebelumnya, nanti di-share lagi kok. Ini, ya, kita kasih satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab loh. Saya nggak bisa jawab. Di dalam hati saya kepingin dong kelihatan pinter di depan nasabah. Saya nggak mau kelihatan bodoh di depan nasabah, ya kan? Jadi saya jawabnya tuh sok tahu. Ternyata teman-teman tahu nggak, nasabah itu ternyata pinter dan dia ngetes saya. Pada saat saya sok tahu jawabannya, dibaliklah ini. Seharusnya kan seperti ini, Jasper. Mampuslah saya. Saya cerita dong sama leader saya diketawain, saya dikasih tahu. Next time, kalau kamu nggak tahu, lebih baik kamu telepon saya. Nasabah itu lebih menghargai. Jadi saya kalau nggak tahu, teman-teman ya, saya ngomong gini sama nasabah. Pak, Bu, thank you ya atas pertanyaannya ya. Tetapi begini, boleh nggak saya mengasih jawaban yang pasti 100% benar daripada Jasper ngacok jawabnya. Jasper boleh ya telepon atasannya Jasper sekarang. Boleh nggak? Telepon, itu nasabah lebih respect karena kita menghargai dia dengan kita mau memberikan informasi yang valid. Itu yang pertama. Over promise termasuk sok tahu, ya. Over promise termasuk seperti ini, teman-teman. Bicara muluk-muluk tentang investasi, ya. Banyak agen di luar sana nggak ngerti benar-benar konsepnya asuransi, katanya leader saya. Asuransi berbicara tentang yang namanya proteksi. Asuransi bicara yang namanya proteksi. Asuransi bicara yang namanya proteksi, bukan yang namanya investasi. Bukan yang namanya investasi. Agen yang kurang profesional di luar sana bicara tentang keuntungan investasi. Ini Pak ya, lihat ya, tahun kesekian, sekian dapat uang sekian. Teman-teman saya kasih tahu, zaman now itu udah nggak bisa, teman-teman ya. Nasabah udah ngerti, nggak boleh over promise. Ya, nggak boleh over promise. Orang juga enak kalau teman-teman over promise. Kunci-kunci ini, taklukkan naga ini, naga ke-6. Ya, teman-teman ya, berikan apa yang menjadi proporsinya. Ya, karena niatannya closing ya, kan over promise ya. Rawat jalan, semua bisa Pak. Semua oke. Giliran beneran kejadian, ternyata nggak bisa. Ya, kita nggak mau seperti itu. Dari awal sudah ditentukan naga-naga yang harus ditaklukkan oleh leader saya. Teman-teman masih mengikuti, yang masih semangat keting dong, masih gitu ya. Oke, sambil dicatat. Oke, yang nomor 7 ya. Nah, arguing teman-teman tadi ada yang ngecek, jadi diabaikan aja ya, bukan diabaikan sebenarnya juga, bukan berdebat. Nomor 6 dan nomor 7 apa bedanya teman-teman ya? Kalau over promise itu memberikan
janji yang muluk. Tapi yang nomor 7, ini bedanya begini. Somehow teman-teman, agen ini yang benar teman-teman. Tetapi pola pikir nasabah di luar sana atau calon nasabah itu yang mungkin kurang benar, mungkin seperti itu. Contohnya yang paling sering deh kan, aduh udah deh jangan ngomong asuransi itu nipu gitu kan, paling sering bener sering nggak asuransi itu banyak nipunya gitu ya, karena kita agen profesional gitu ya, agen yang kita tanya tuh kalau di situ darahnya P gitu ya teman-teman, prudential gitu ya, kita langsung marah, kita langsung gini, enggak pak, bapak tahu enggak seperti itu pak, prudential enggak kayak begitu pak, udahlah jangan ngomong-ngomong, agen itu manis di depan, nanti udah susah di belakang, kita langsung enggak pak, itu kan agen di luar sana, saya sih pergi teman-teman, dengan harapan bahwa kita ini merubah mindsetnya nasabah, kita ini menang di dalam pertemuan ini, lalu dia percaya, oke, siap Pak Jesper, saya percaya Pak Jesper adalah agen yang profesional, ya perusahaan prudential yang ada teman-teman, yang ada malah nasabah itu mas, mana ada sih orang itu suka dikalahin, kagak ada teman-teman. Nasabah itu juga seperti pertanyaannya, teman-teman lebih memilih menang debat atau teman-teman memilih closing? Ayo dijawab, ayo menang debat atau closing? Ayo closing. Yes. Menang debat nggak masuk closing, nggak masuk gitu teman-teman, iya kan? Contoh yang paling sering ya, satu hal yang misalkan seperti ini ya, saya enggak deh, pengalamannya kalau asuransi itu sulit banget klaimnya, apalagi itu agen banyak yang saya baru closing ya teman-teman, puji Tuhan minggu kemarin ada 100 juta API, puji Tuhan, itu gara-gara saya pertama kali datang direferensiin ya, sedikit cerita, direferensiin sama nasabah saya ke orang ini, kamu bisa closing Pak Haji ini ya, namanya Haji gitu ya, saya acungin jempol kata sama saya, coba deh, itu teman saya paling anti asuransi, tapi dia mau ketemu kamu, coba deh katanya, nggak mau ya teman-teman, saya ketemu dengan dia, datang ke rumahnya gitu ya, saya salah 20 menit teman-teman. Saya jangan ditiru ya, saya salah 20 menit, datang mukanya udah masem, udah masuk di rumahnya, kata pertama langsung begini, kamu sambil saya coret loh, maksudnya gimana om? Ketemuan udah 20 menit jadi oh iya jam 11 om, saya minta maaf ya om ya, tapi saya udah saya udah SMS omnya, tapi mungkin nggak dibaca gitu ya, oh iya dia malu juga ya, oh mungkin nggak baca om, saya minta maaf om ya teman-teman, akhirnya bener udah gitu ya. Tapi saya ini malas ngomong soal asuransi, minta ketemu, tapi malas ngomong asuransi teman-teman. Soalnya ya di berita-berita itu prudential itu banyak banget klaimnya yang nggak dibayar. Itu terus agen-agennya tuh banyak yang kasus hukum bla 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 bla. Gitu dong. Teman-teman bayangin nggak perasaan saya gimana? Ya saya ketawa-ketawa aja, saya diam-diam aja. Perhatikan ya teman-teman jangan di debat, jangan dia berantem, ayo ya bisa itu apa aja, ini saya buktikan begini, ini yang jawaban saya teman-teman, mungkin teman-teman bisa pakai di lapangan, saya manggut saya gini, oh sebelum saya minta maaf kalau saya telat, tapi terima kasih masih tetap mau terima Jesper, saya paham sih tentang kekecewaan saya paham sih tentang yang namanya kekhawatirannya kalau mau memiliki produk yang benar, mau asuransi yang benar, memang benar di Indonesia ada berbagai macam perusahaan asuransi dan kita bisa dengan jelas terbuka sekarang, cek aja di Google, cek aja platform-platform seperti itu, kita bisa tahu mana perusahaan yang keuangannya paling jelas, satu itu ya om ya. Kedua begini om, memang ada sebagian yang klaimnya nggak dibayar om, tapi kita harus tahu dengan jelas klaim nggak dibayar itu karena apa. Indonesia negara hukum,
setiap perusahaan, jika bukan hanya Prudential kok, perusahaan lain juga, kalau mengeluarkan keputusan tidak mengganti klaimnya, pasti ada alasannya. Dan alasannya itu pasti ada landasannya. Satu itu, benar ya Om ya. Saya nggak berusaha mendebat teman-teman, tapi saya tanya, benar ya Om ya. Oke, benar. Ketiga, Om, apa namanya? Om pernah nggak kalau begini ngelihat di koran atau di media televisi seperti ini? Terima kasih kepada perusahaan X gitu ya, karena sudah mengganti klaim saya ratusan juta atau miliaran gitu ya. Jarang, benar. Tapi Om lebih sering dengar kalau orang komplain ya Om ya. Iya benar. Benar nggak sih Om, sifat dasarnya manusia kayak begitu. Kalau terima kebaikan, kadang-kadang dia diam-diam aja nih, Pak. Ya Om benar. Tapi kalau dia terima yang jelek, itu langsung berkoar-koar. Terima klaim 10 miliar, 30 miliar, 1,5 miliar, berkoar-koar. Apa nggak bakalan berkoar-koar, diem aja. Tapi yang kalau klaimnya nggak diganti 50 juta, 1 juta, udah rame. Bener ya Om ya. Tunjukkan bukti klaim, teman-teman. Ini barusan nasabah saya. Ya teman-teman, kemarin viral, nasabah saya diganti klaimnya untuk COVID itu 1,5 M dari Prudent. So, Prudent it's still my best company. Oke, gitu ya. Kebakaran jenggot. Oke, next. 2 poin lagi naga yang harus ditakutkan. Ya, kasih semangat teman-teman. Iya, kedelapan ini yang paling juga sering dilakukan ya. Saya dikasih tahu juga seperti ini sama leader saya, dan saya sering mengalami, agen-agen saya sering kali sakit gitu ya, sakit gini. Bulan depannya atau beberapa harinya di polis itu dibatalkan oleh nasabah. Saya tanya sama agen saya, bro, kenapa by the way ini nasabah udah lumayan timingnya, kenapa kamu nasabah ini tiba-tiba berubah pikiran? Apa yang kamu lakukan pada saat itu, pada saat kamu selling? Dia jelasin, ya aku udah jelasin kok manfaat asuransinya begini, dia bagus kok, dia setuju, tapi dia masih pikir-pikir kok. Akhirnya kok saya punya cara. Agen ini ngomong gini, saya ngomong seperti ini sama nasabah, Pak, closing dulu aja Pak, tanda tangan dulu aja Pak, isutin dulu aja Pak, polisnya isutin dulu aja. Ada yang namanya free trial Pak, boleh Pak memiliki asuransi gratis selama 1 bulan Pak. Kalau Bapak berubah pikiran, Bapak bisa batalin itu. Saya langsung tepuk jidat, ya ampun, pantesan. Menggunakan fasilitas Prelook sebagai main weapon, sebagai senjata utama teman-teman. Kacau. Jadi nasabah itu belum benar-benar mantap, nasabah itu belum benar-benar ini, didorong gitu-gitu aja, gagal teman-teman ya. Teman-teman sebenarnya pada saat teman-teman closing itu benar-benar bukan siapa itu yang kayak gitu katanya, cek, waduh parah ya. Oke, jangan lakukan ini. Nada ini harus kamu lakukan ya. Oke, yang terakhir 9 ya poinnya. Nah ini teman-teman ya, kacau itu ya. Urgenitas teman-teman ya. Sifat dasarnya kalau nasabahnya teman-teman, sifat dasarnya kalau prospek kita ya, itu kalau bisa nanti ngapain sekarang ya, nanti dulu lah. Oke, yang bisa ciptakan urgenitas itu kita teman-teman. Dan gimana? Ada 2 poin teman-teman yang biasa saya sampaikan kepada Anda. Saya harus meyakinkan nasabah saya bahwa Anda benar-benar membutuhkan ini. Anda benar-benar butuh ini. Dan suatu saat akan berterima kasih sama saya. Contoh teman-teman, menciptakan namanya urgenitas teman-teman ya. Kadang-kala adalah nanti banyak cicilan lah, yang namanya kebutuhan lah, nanti dulu lah. Paling sering dengar kata, nanti kalau saya butuh, saya telepon kamu ya. Bener ya? Please, bener kan nih? Please. Ya, halo? Saya please, bener? Enggak? Ya itu Pak, banyak katakan benar, sering, itu memang kejadian yang sering dialami Pak. Oke. Ya, jadi sering. Nanti kalau saya butuh deh, saya telepon kamu ya teman-teman. Alhasil teman-teman mengharapkan yang namanya PHP ya.
polis harapan palsu ya teman-teman. Polis harapan palsu. Enggak, closing gitu loh. Karena nunggu orangnya gini. Hal yang mau saya tekankan adalah nasabah ini benar-benar yang Anda butuhkan. Kenapa? Ya gini. Kenapa ya? Komennya gini teman rutinitas. Kalau zaman sekarang ya seperti itu cash is the king. Dia bilang itu cash is the king. Mending saya pegang uang cash keras daripada saya beli polis asuransi. Kalau beli polis asuransi saya belum tentu oke. Kalau saya misal tabung uang itu di bank, saya dapat bunga itu saya bisa pakai teman-teman. Nah, seperti itu. Ini ngomong seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Nah, salah satu ya teman yang untuk saya ciptakan Argenita ada pakai seperti ini. Mungkin teman-teman bisa pakai gitu ya. Saya ngomong seperti ini. Waktu itu koko ya. Saya panggil Pak Adil. Pak, Bapak enggak. Maksudnya begini. Bahwanya ide Bapak itu nggak salah loh. Ide Bapak itu benar Pak. Tapi Bapak tahu nggak uang Bapak di bank itu sebenarnya gampang banget untuk hilang. Maksud bisa dicuri orang loh Pak uangnya Bapak itu. Maksud kamu Jasper itu nggak aman, Bang itu bisa bangkrut gitu. Saya bertanya bangkrut, bukan utangnya Pak. Bapak tahu nggak zaman sekarang yang namanya perampok itu nggak mesti bawa ini loh Pak. Pencuri atau perampok itu nggak mesti bawa kayak gobang gitu Pak, senjata tajam, pisau atau tembak gitu Pak. Enggak loh Pak. Dia mintanya baik-baik loh Pak. Dia mintanya baik-baik. Dia nggak pernah marah Pak. Tapi kita rela hati loh Pak, kasihin semua yang ada di tabungan kita Pak. Maksudmu Jasper? Iya Pak. Bapak kalau dengar cerita saya pasti Bapak tahu dan sadar bahwa uangnya Bapak itu nggak. Maksudnya gimana ya? Bapak tahu nggak yang pakai baju putih di rumah sakit? Sebenarnya dia perampok berijazah Pak dan tidak salah di mata hukum Pak. Maksudnya gimana Jasper? Iya, Bapak pernah kebayang nggak kalau Bapak nggak punya insurance? Lalu Bapak sakit, deposito Bapak ada 1 M nih contoh sekarang. Bisa nggak sih Pak di rumah sakit dokter itu bilang gini, biaya berobatnya 100 juta teh, terus kita ngomong gini Pak, jangan 100 juta, 10 juta aja, ditawar gitu. Nggak bisa, 100 juta ya 100 juta. Artinya kita dengan sukarela ngambil uang kita kasih ke dia, hanya untuk sembuh Pak. Di masa yang tidak pasti ini, di masa pandemi, kita butuh nggak Pak instrumen yang justru menjaga kita punya tabungan. Oh gitu ya. Lalu dia berpikir, Bapak jangan ambil uangnya Pak di tabungan. Bapak tetap depositoin bunganya yang untuk bikin asuransi. Oh iya ya benar juga ya. So teman-teman, itu salah satu cara untuk menciptakan agentitas. Jadi yakinkan bahwa Anda atau nasabah yang benar-benar membutuhkan ini, Anda itu calon prospek teman-teman ya. Yang kedua, agentitas itu diciptakan untuk apa? Supaya bisa tercipta agentitas, teman-teman nasabah, jelaskan secara berulang-ulang bahwa produk ini adalah produk yang luar biasa. Produk ini adalah produk yang luar biasa. Contoh ya. Kemarin itu ada closing yang gimana ya? Saya perbandingan teman-teman. Saya bikin yang namanya perbandingan faktor risiko. Perbandingan faktor risiko. PPH dan PPHD. Iuran preminya bulanannya cuma sekitar 2 juta lebih. Karena dia